Bayangin ya, lo lagi rebahan di kabin. Lampu kecil nyala, bunyi AC kapal kedengaran halus. Mungkin lo habis shift malam, kaki pegel-pegel, kepala masih agak goyang dikit karena swell dari luar. Lo buka HP, lihat saldo, terus cuma bisa ketawa. Lah, gaji gue kemana nih? Gue pernah banget di titik itu. Kerja di kapal, hidup di laut, ngeliat dunia digaji dolar. Tapi tiap kontrak selesai, saldo gue hampir balik ke nol lagi. Kayak game yang di-reset terus. Capeknya dapet, lemburnya dapet. Tapi pertanyaan kayak, gue ini sebenarnya lagi maju gak sih? Itu ngikutin dan ngebayangin lu terus. Waktu awal-awal gue naik kapal, sering kepikiran gini nih. Nah, yang penting sekarang nikmatin dulu. Gue kan kerja keras, masa gak boleh reward diri sendiri? Jadinya, port day belanja. Ada sale di mall, gesek. Temen ngajak ngopi-ngopi atau makan-makan di Chinatown. Gas lah, sesekali kok. Lewat duty free, lumayan nih. Ada parfum, rokok, coklat, permen. Dikit-dikit tapi sering-sering. Dan yang dikit itu kalau dijumlahin satu kontrak, lumayan juga bos. Terus pas mau pulang kampung, lo bawa koper, bawa oleh-oleh. Tapi pas duduk di rumah dan mulai ngitung, wah, tabungan gue kemana nih? Ternyata lebih banyak kenangan di galeri foto HP lu daripada angka di rekening lo. Gue ingat satu momen yang lumayan nusuk. Gue lagi di rumah, kontrak lagi break. Terus orang rumah nanya pelan-pelan. Jadi, rencananya uang dari kontrak kemarin lo mau apain? Terus mau diputar kemana nih? Mau bisnis apa sekarang? Terus, gue cuma bisa jawab ngegantung. Iya, kemarin kepake ini itu sih. Nanti deh kontrak berikutnya baru gue nabung beneran. Sound familiar gak? Kontrak berikutnya datang nih. Gajian lagi tiap bulan. Niatnya udah mulia sih. Oke, kali ini gue serius nabung. Tapi pola hidupnya kok masih sama ya? Masih sering healing-healing. Masih gampang FOMO, apalagi kalau lihat temen baru beli gadget kayak iPhone, upgrade Samsung terbaru, iWatch. Tahu-tahu akhir kontrak lagi, dan lagi kayak dejavu. Saldo tipis, kepala mulai pusing, puyeng, penuh pertanyaan. Hati campur aduk antara nyesel, malu, tapi juga nggak tahu harus mulai dari mana. Di titik itu, gue mulai sadar. Masalahnya bukan di gaji kurang, tapi di gue gak punya sistem. Kerja di kapal tuh beda banget sama kerja kantoran biasa. Kita terima gaji, terus ditumpuk di rekening payroll. Kemudian hari-hari di kapal sering keisi sama kerja panjang, sibuk banget, dan shiftnya aneh-aneh. Terus kadang kita juga capek mental, dan satu-satunya pelarian ya belanja, online shopping, dan makan enak di Chinatown. Jadinya duit tuh kayak air, ngucur lewat sela-sela jari, tapi kita gak pernah duduk beneran nanya ke diri sendiri. Gue ini maunya apa sih?
kontrak ini tuh buat apa? Dan hidup gue mau dibawa kemana abis ini? Gue dulu mikir, nantilah. Mikiran yang begituan pas umur 30-an. Ternyata, kalau ditunda terus, tahu-tahu umur udah lewat, badan makin capek, tapi tabungan masih level basic banget. Gue juga sering bandingin diri sama penumpang. Mereka liburan 7 hari, 14 hari. Habis itu balik ke hidup mereka. Kita di sini berbulan-bulan, 6, 7, 8 bulan, kerja tiap hari, jarang off, jauh dari rumah. Lucunya, kadang penumpang yang cuma liburan bentar malah punya planning keuangan yang lebih rapi daripada kita yang kerja di sini tiap hari. Itu bikin gue mikir, lah kok lucu, kebalik ya. Dan dari situ pelan-pelan gue mulai jujur sama diri gue sendiri. Gue capek kerja keras, tapi berasa gak kemana-mana. Gue capek pura-pura I'm fine, I'm doing okay. Padahal tiap mau sign off, selalu ada rasa panik di benak gue. Di rumah ada kebutuhan mendadak apa lagi ya? Dan kalau kontrak berikutnya gak ada, gue siap gak? Terus yang paling berat, rasa bersalah karena belum bisa bantu keluarga atau diri sendiri. Seperti yang gue bayangin waktu pertama kali gue tanda tangan kontrak. Makanya episode ini tuh semacam curhat membuka gue. Gue cuma pengen bilang, kalau lo denger ini dari kabin kecil tanpa jendela, sambil selonjoran di kasur, dan ngerasa kayak gaji selalu habis, tiap kontrak kayak putaran hamster wheel, dan lo mulai mikir, apa cuma gue doang yang begini? Jawabannya, enggak. Lo enggak sendiri. Banyak banget kru yang sebenarnya kerja keras, tapi nggak pernah diajarin cara ngelola uang versi hidup di kapal. Bukan versi buku teori ya, tapi versi gaji dolar, hidup rupiah, jadwal kacau, dan godaan belanja di tiap port. Di seri konten ini, gue nggak bakal ngasih image bahwa gue itu udah perfect. Big no. Gue juga pernah bego soal duit. Gue pernah bikin keputusan yang sekarang kalau diingat-ingat lagi rasanya gue pengen tampar diri gue sendiri. Tapi bedanya sekarang, gue milih buat ngomongin ini dan gak cuma disimpan di kepala gue doang. Karena pas dulu gue ngobrol sama teman-teman kru lain, gue kaget. Ternyata cerita kita mirip-mirip. Ada yang kontrak pertama habis buat lunasin utang, kontrak kedua habis buat beli gadget, liburan, dan kontrak ketiga baru sadar, lah masa gue mau gini terus. Dan ada yang tiap pulang kampung kelihatan keren, cool, traktir sana sini, tapi ternyata diam-diam galau karena dia gak punya dana darurat sama sekali. Jadi di episode 0.1 ini gue pengen lu take satu hal dulu. Ngerasa nyesel soal uang itu wajar, dan yang penting jangan berhenti di nyesel doang. Lo boleh capek, lo boleh nangis diam-diam di kabin, lo boleh mikir, harusnya gue dulu, tapi setelah itu coba pelan-pelan kita geser
dari pertanyaan kenapa dulu gue gitu ke pertanyaan mulai sekarang gue bisa ngapain untuk ngebenerin ini. Karena truthnya, kita nggak mungkin balik ke kontrak-kontrak lama dan ngulangin lagi. Tapi kita masih punya kontrak-kontrak berikutnya. Dan itu yang bisa kita desain ulang bareng-bareng. Kedepannya gue bakal ajak lo ngobrol soal kenapa sistem gaji kru itu unik dan bisa jadi jebakan. Gimana cara bikin rencana simple biar gaji lo gak cuma numpang lewat. Dan gimana supaya lo tetap bisa enjoy hidup lo di kapal tanpa nunggu pensiun dulu baru ngerasain hidup. Tapi untuk malam ini, cukup lo tanya satu hal ke diri sendiri. Kalau kontrak ini selesai, gue pengen apa yang beda dari sebelumnya? Gak usah jawab muluk-muluk, bisa sesimpel kayak gue pengen minimal punya dana darurat 1-2 bulan. Atau gue pengen pulang gak sampai minjem uang buat survive, apalagi pinjol. Atau gue pengen ada satu hal kecil yang benar-benar gue siapin buat masa depan gue, bukan cuma gaya doang. Tulis di notes HP lo, atau cukup simpan di kepala sambil merem. Kalau lo ngerasa relate sama curhat ini, berarti kita satu kapal. Literally and figuratively. Lo boleh share cerita lo juga. Lo termasuk tim gaji lenyap, gak terberkas, atau tim gue mulai pelan-pelan berubah. Di episode berikutnya, kita bakal kupas kenapa pola gaji kru itu beda banget dan kenapa banyak dari kita kejebak di siklus kerja keras, pulang capek, uang entah kemana. Untuk sekarang, tarik nafas dulu. Lo udah sejauh ini. Lo kuat banget. Kerja di laut tuh gak gampang. Dan lo berhak punya masa depan yang lebih jelas dari sekarang. Lihat aja nanti. The ocean is big, bro. Tapi mimpi lo boleh jauh lebih besar dari itu.